lalu anak ceritanya apa tuh? Itu kan lah tambahan tenaga. Jadi kalau Iya. untuk memelihara dia, ya. Itu kan lah tambahan datang. Yang atau kayak lah. Dan ini kok nggak? Kanopi kok. Iya iya iya. Itu kan gunanya dulu nggak ada. Nah, makan anu itu Di sempurna proses dari turunan yang dari itu. abad itu kan kanopi itu kan nggak ada. Iya ya malah. Cuma barangkali beliau Syekh Arsyad melihat bangunan di Timur Tengah dan tidak ada hujan gitu ya. Iya iya. Jadi tidak mungkin balumuk segala macam apa kan. Dia di situ mungkin itu tidak tahu sampai di situ dulu. Bangunan Iko Pak tahun berapa ini Pak? Ya, ini bangunan ini kalau dilihat dari penanggalannya itu 1923 kan ya. Ya, jadi dan itu pasti itu penyelesaiannya gitu ya. Jadi penyelesaiannya kalau kita lihat dari penanggalannya 1923 Masehi. Jadi inilah 100 tahun lebih ya. 101 ya. 100 lebih sehari. 101 lah. 101. 101 tahun ya. Kita kan nggak tahu berapa tahun proses pembangunan ini. Kalau dengan model arsitek yang model ini, coba lihat reliefnya itu kecil-kecil, teliti segala macam ya. Dengan bangunan yang ini pasti memakan waktu yang tidak sedikit. Jadi beliau nampaknya betul-betul mengutip nampaknya dari perjalanan beliau ke Timur Tengah, perjalanan beliau ke Turki gitu ya. Jadi bangunan-bangunan di sanalah yang coba beliau serap. Nah, jadi dan beliau pindahkan beliau bangun di sini. Yang bangun dulu siapa Pak namanya? Jadi ini yang membangun itu namanya kan Syekh Arsyad ya. Jadi Syekh yang kedua, dia anak dari Syekh Abdul Rahman. Itulah yang membangun ini yang disebut dengan menaro. Itu yang disebut dengan gobah. Jadi gobah itu tempat makam makam-makam Syekh yang ada di situ. Jadi sudah 6 di dalam makam di dalam, 1 di luar. Ini rumah atau gimana Pak? Tempat tinggalnya? Ini rumah tempat tinggal Syekh ya. Jadi karena dulu asal mulanya ini adalah rumah tempat tinggal Syekh yang memang yang didudukkan di sini oleh masyarakat. Dulu aslinya masjid itu dulu surau itu dulu di sini. Surau itu. Jadi kebetulan HP-nya lah tukar dan dulu nanti mau minta. Jadi ini bangun ini sama modelnya. Mirip, jadi alanya arsitek Timur Tengah bangunan itu. Kemudian karena udah bangunan itu kecil di sekolah itu, lalu ini dibongkar. Jadi persis makanya ini kenapa Muhammad Jamil ayahnya Bung Hatta ditaruh di sini. Beliau kan bukan syekh, beliau kan meninggal dalam usia muda, dalam usia 30 tahun kan itu ya. Nah, sebagai anak kesayangan itu menurut cerita orang-orang beliau ditaruhlah di depan masjid. Jadi ini masjid, di depannya itu ditaruh itu beliau makamkan anak beliau itu di sini. Nah, setelah ini memang tidak tertampung lagi, udah banyak pindahlah Surau Gadang ini karena memang masjid dulu memang satu di satu desa ya. Nah, di situ ada tidak masjid namanya surau tapi Surau Gadang. Ini sekarang apa ya Pak? Ya. Jadi Surau Gadang ini sudah yang sudah renovasi yang kedua ini. Dulu ada di tengah-tengah tiang mencung yang besar mungkin masih nemu. Iya, Pak Rahmat masih menemu ya. Pak Rahmat masih menemu. Ini udah ini bantuan dari Timur Tengah dulu dari bantuan apa ini. Kalau silsilahnya Pak dari keluarga Muatta dengan Syekh ini gimana Pak?
Ya, ini kalau Bung Hatta itu kan ayahnya kan sepupuan ini, ya. Dengan Dengan Syekh Arsyad. Iya. Ya, sepupuan ya namanya. Ya. Jadi sepupuan dengan ini, jadi beliau juga Ahmad baru dari ke sini kan ke Muhammad Jamil. Nah, Muhammad Jamil. Jadi beliau sepupuan dengan Arsyad itu apanya? Sebenarnya. Bapak Bung Hatta berarti orang Batu Ampar, ibunya yang Bukit Tinggi. Bapak ayah Bung Hatta itu ya, nah ya memang ibunya orang Bukit Tinggi. Ya, jadi ada itu Siti Saleha yang Bukit Tinggi itu kan. Nah, jadi lahirlah Bung Hatta bapaknya di sini. Kalau bapak sendiri Pak? Nah kalau saya sendiri dari jalur Arsyad. Jadi saya sendiri, ayah saya Syahrani Khalil, kakek saya namanya Khalilur Rahman, kakek yang sebenarnya Arsyad. Arsyad baru Abdul Rahman. Di sepupu dengan Bung Hatta. Sepupu dengan Bung Hatta. Okay. Dulu surau-surau ketek dulu sepupu Jadi surau Tae, surau Muko-Muko, surau Aceh, surau apa, surau Lintau, surau apa, mana itu ya. Di sekolah dulu. Jadi kalau mamanya Ambo sebagai generasi pertama, buat orang Tae, buat surau Tae sekolah. Anak-anak Tae selanjutnya di situlahnya tinggal sampai tinggalnya untuk apa tuh, untuk belajar di situ. Jadi penuh di sekolah dulu tuh. Jadi bangunan itu ya karena memang bangunan kayu, memang sudah memang lapuk dimakan usia, maka di zaman ayah Ambo itulah bergantilah dengan bangunan permanen ini. Zaman Syahrani Khalil udah berarti zaman suci itu zaman yang apa Pak? Ini saya sudah melihat juga begini ini kalau ini sudah sambungan dari situ, ini enggak ini lebih mudah ini dari itu, ini udah tambahan ya, udah tambahan. Dulu tidak ada bangunan ini, jadi ini dibangun dulu di depan masjid kalau menurut orang tua kita. Nah, lalu belakang ini karena ini. Yang ayah Bung Hatta yang ini Muhammad Jamil. Ya. Itu yang di sampingnya Pak? Nah, itu yang kakek apanya? Jadi ibu dari Syekh Abdul Rahmannya. Kalau yang di sana Pak? Kalau ini dari keluarga, ini yang ayah saya. Jadi ini yang ayah saya. Jadi ini Muhammad ini masih dari keluarga Syekh Abdul Rahman juga, tapi beliau bukan saya, bukan ndaknya, tapi karena memang keluarga juga dimakamkan ini. Dan sebagian ini makam-makam di sini banyak makam-makam keluarga di sini. Berarti di sini dulu tempat belajar agama Pak ya? Ya. Terus, dengan Syekh ini. Ya. Ya. Jadi ini dari sejak awalnya dulu ya seperti ini surau-surau. Jadi di situ ada tempat yang memang untuk pendidikan, ada yang suluk. Nah, orang belajar tarikat di situ. Iya. Nah, dulu bangunannya bertingkat 2 dulu. Nah, kinilah dipindahkan ke belakang, bangun baru untuk tempat orang untuk suluk untuk tarikat. Berarti hampir sama dengan zawiyah juga. Zawiyah. Ya, model. Kalau tarikatnya tarikat apa Pak? Di sini Naksabandi. Naksabandi. Ya, di sini tarikat Naksabandi. Nah, ini kan udah 100 tahun Pak. Apakah udah masuk ke dalam situs budaya di jadi barangkali ini mungkin melalui dari adik dari media ya. Ini saya sudah berulang-ulang kali untuk agar ini terdaftar sebagai cagar budaya ya. Karena memang punya nilai yang bangun ini, di samping ada nilai religinya dan juga punya bangunan kekhasannya gitu ya. Nah, sampai sekarang masih belum juga. Saya sudah berkali-kali ini. Jadi barangkali mungkin melewat barangkali bisa memprovokasi lah pemerintah agar cepat. Kenapa? Kalau tidak ada nanti perawatan yang sempurna untuk ini, ya tinggal aja lah kita nanti tinggal nanti lapuk dan segala macam kan. Ini sudah mulai agak bocor-bocor. Ada yang boleh lihat ke dalam, boleh di foto dalamnya sudah. Saya sudah berkali-kali. Kalau kita barangkali yang menambalnya, jangan-jangan nanti kita menambalnya enggak